alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Oke, selamat pagi buat siswa-siswi SMP 16 Depok. Mohon maaf Bapak baru buat video pembelajaran. Video pembelajaran ini saya buat kurang lebih seminggu ya. Jadi baru bisa Bapak ekspos sekarang, dan mohon maaf sebelumnya. Kita lanjut materi kita di seni budaya. Materi yang kita ambil berkerucut ke seni rupa. Kita ambil materi pokoknya itu seni grafis. Dan sebelum itu Bapak mengingatkan kembali bagi kalian yang di semester lalu masih punya hutang tugas, tolong segera selesaikan ya. Baik, untuk kegiatan materi video pengajaran hari ini, tentunya sebelum melangkah ke peta berikutnya, kalian harus memahami dulu prosedur dalam berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Itu yang pertama. Jadi sebelumnya kalian harus memahami prosedur bagaimana berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Yang kedua, kalian nantinya setelah mengetahui prosedurnya, diharapkan kalian bisa membuat karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Ya, kita lanjut. Tolong perhatikan peta konsepnya. Arah kemana langkah kita pembelajaran kita. Sebelumnya kalian harus mengetahui konsep seni grafis itu seperti apa, kemudian jenis karya seni grafisnya, dan kemudian proses pembuatan karya seni grafisnya. Kemudian kita lanjut. Tentunya kalian harus memahami apa sih maksud dari seni grafis itu sendiri, atau sejarahnya atau latar belakang bisa terbentuknya ada seni grafis. Seperti yang kalian lihat, grafis itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Itu Bapak ambil dari diksi seni rupa Mahisusanto halaman 47. Ada juga dalam istilah bahasa Inggris yaitu graph atau graphic, yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Kegiatan mencetak dengan mesin ini mengacu pada seni pakai. Kembali bahwa dulunya memang seninya itu hanya seni murni, tapi sering dengan berkembangnya waktu, mesin ini dipakai untuk berbagai macam hal gitu ya, tentunya dalam berbagai kebutuhan ya. Jadi dikenal sebagai seni mencetak yang mengacu pada seni pakai atau applied art. Kemudian kita lanjut, bagaimana sih pembuatan karya seni grafis. Nah, sebelum ke situ juga kalau memahami dulu ide atau gagasan dari seni grafis itu. Konsepnya adalah seni grafis itu adalah dwi matra. Sekali lagi dwi matra ya, yang dimana adalah curahan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak. Sekali lagi teknik cetak dengan memungkinkan pelipat gandaan karyanya, artinya karya ini bisa dipakai untuk berulang-ulang, bisa ditambah-tambahkan jadi lebih banyak untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang dibutuhkan. Nah, cetakan yang dimaksud ini adalah berupa negatif film. Negatif ini nantilah yang akan menjadi masternya untuk melipat gandakan karya tersebut, dan itu bentuknya bisa seperti menggunakan teknik monotype yang biasanya dibuat di atas kertas. Nah, kemudian kita lanjut, seni grafis itu sendiri ada juga yang dibuat di atas papan kayu, lembaran logam, lembaran kaca akrilik, lembaran linoleum, dan batu litografi. Biasa disebut dengan plat ya, atau medium cetak. Nah, kita lanjut. Seperti yang tadi saya bahas, bahwa seni grafik ini adalah seni mencetak. Dan ada juga rupanya menggunakan lembaran kain berpori atau screen printing. Itu biasa kita kenal dengan nama sablon ya. Nah, kegiatan mencetak ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu memperbanyak gambar dengan alat cetak. Tentunya mengacu dengan menggunakan klise yang sudah kita buat. Ada tekniknya, yang pertama dengan menggores atau mencukil pada papan logam atau bahan lainnya.
Dan setelah itu hasil cukiran itu diolesi tinta dengan alat tol, kemudian ditekan dengan selembar kertas, dipres, dan terbentuklah tinta itu pada kertas. Itulah yang disebut dengan cetak grafik. Jadi intinya adalah karya dari yang hasil di press tadi telah dikatakan cetak grafis. Gitu ya. Nah, kita juga perlu mengetahui kronologis munculnya seni grafik di Indonesia. Itu muncul di tahun 1950-an. Tokohnya antara lain yang pertama Mokhtar Arifin, yang kedua Haryadi Suwadi dari Bandung, yang ketiga Suromo, dan Abdul Salam yang berasal dari Yogyakarta. Ya, harap kalian ingat ya, bangsa besar adalah bangsa yang tidak lupa dengan sejarah apapun itu, termasuk sejarah seni budaya. Kemudian beberapa jenis karya grafis. Yang pertama yaitu cetak tinggi. Kalian bisa lihat gambarnya. Mungkin pernah kalian lihat ya di ruang TU ya, tata usaha. Ada sebuah cap ya. Biasanya kalau kalian pengen minta cap untuk kebutuhan administrasi sekolah, nah itu cap itu termasuk dalam kategori karya seni grafis dengan cetak tinggi. Jadi masternya itu, klisenya itu dia menonjol. Nah itulah yang menonjol itu dikasih tinta dan ditaruhlah di atas kertas. Nah itu termasuk karya seni grafis. Yang kedua, ada juga di bawahnya dengan menggunakan alat sederhana, yaitu yang mungkin ada di sekitar lingkungan kamu. Misalnya menggunakan pelepah pisang. Pelepah pisang itu kamu potong dengan sudut-sudut tertentu, tergantung kamu pola seperti apa. Pelepah pisang itu kamu kasih cat air atau cat poster, kamu tempelkan cat itu, nanti kamu langsungkan buat cetak grafisnya di atas media, atas gambar, jadilah seperti gambar yang kamu lihat di bawah ini. Ini dengan beberapa pilihan. Yang kedua itu adalah cetak dalam atau intaglio print. Nah, cetak dalam ini klisenya itu dia agak ke dalam, artinya klisenya inilah yang menyerap tinta, dan ketika sudah diserap oleh klisenya itu, nanti kertas itu akan ditekankan lagi di atas itu dengan menggunakan alat tol, kemudian terjadilah goresan yang dalam. Nah, tinta akan melekat pada kertas dan terbentuk gambar atau tulisan sesuai yang kita harapkan. Alat yang dipakai untuk penguraian dapat berupa pahat, grafis, paku, jarum, dan berbagai macam. Nanti kita bahas di slide berikutnya ya, untuk lebih lanjutnya supaya kalian bisa membedakan itu cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, dan cetak saring. Yang ketiga, cetak datar atau panografi print. Nah, cetak datar ini sering kita jumpai kalau kamu pengen memperbanyak tugas. Itu gimana tuh contohnya? Ya, betul sekali, di fotokopian ya. Nah, kita pengen fotokopi misalnya soal atau fotokopi tugas. Kalian itu termasuk dalam kategori cetak datar. Nah, klisenya ini berbentuk datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar adalah untuk memperbanyak hasil cetakan dengan menggunakan cetak datar. Nah, ini ditemukan pada abad ke-16 di Eropa. Dulu itu klisenya dibuat dengan menggunakan batu cadas atau limestone, biasa disebut dengan litografi. Dan sekarang itu selain batu juga bisa menggunakan lempengan logam atau seng supaya memperingan proses kerjanya. Dan kemudian ada juga di mana kegiatan ini bisa dapat lagi menyebar khusus, contohnya litografi, monotype, dan yang makin canggih sekarang itu dengan teknik digital. Salah satunya itu menggunakan cetak offset. Ya, percetakan kalau kamu pengen bikin spanduk, yang bikin poster yang lainnya, ya bisa menggunakan teknik digital. Dan terakhir cetaknya adalah cetak saring. Nah, ini yang mungkin pernah kalian lakukan kalau kalian punya seragam kaos gitu ya, atau mau pengen kapelan sama temennya. Nah, salah satu teknik ini adalah menggunakan layar yang menggunakan dengan kerapatan serat. Cetak saring ini seperti saya bilang tadi sering dikenal dengan namanya sablon atau serigrafi. Bahkan sekarang ada yang sebutnya seperti cutting ya, makin canggih lagi. Tapi jatuhnya nanti kita bedakan nih, apa bedanya cutting dengan cetak saring. Karena kalau sudah di cutting, dia tidak mungkin lagi pakai saringan, karena kamu tinggal menempel seperti stiker. Jadi mungkin jatuhnya
bukan lagi cetak saring ya, yang dimaksud dengan menggunakan cutting tadi. Nah, kita lanjut. Nah, seperti yang tadi dibahas, kita akan lanjut dengan langkah-langkah pembuatan cetak tinggi. Yang pertama, kamu buat sketsanya ya pada plat cetak seperti gambar sebelah kiri saya ini. Kemudian pindahkan plat itu, diratakan, kemudian ditoreh bagian yang tinggi untuk bagian yang rendah. Oke. Kemudian berikutnya proses memberi tinta dengan bantuan roller. Ditekan dengan rollernya, setelah itu digosok, diratakan dengan alat sendok atau dipres dengan alat press. Yang berikutnya, buka pelan-pelan sambil lihat apakah warnanya sudah rata atau belum ya. Setelah itu baru hasilnya kelihatan karya seni cetak tinggi. Itu untuk cetak tinggi. Bagaimana dengan cetak tinggi yang sederhana? Nah, ini contohnya sudah saya jelaskan tadi. Kalian bisa baca di situ ya. Yang dengan menggunakan pelepah pisang tadi kan. Siapkan pelepah pisang, kemudian siapkan cat airnya, siapkan kertas gambarnya, mulai deh lakukan. Kemudian kamu bikin pola seperti gambar yang ada di sampingnya ya. Lanjut. Yang kedua, bagaimana membuat cetak dalam? Saya ambil langsung yang sederhana saja nih. Nah, kamu perhatikan, kamu pertama buat pola. Yang kedua, gunting pola tadi, ikuti sesuai dengan garis yang sudah kamu buat di awal. Yang ketiga, letakkan pola tadi pada kertas gambar yang ada di bawahnya. Kemudian, beri warna dengan menekan spons. Spons itu bisa spons biasa kamu buat cuci piring tuh ya. Gunting, kemudian kasih warna, diberikan warna pada kertas gambar itu sesuai dengan pola. Setelah itu kelima, ratakan warnanya mengikuti pola. Dan keenam, mulai angkat pelan-pelan pola dari kertas. Dan ketujuh, setelah pola tadi terangkat, kamu bikin garis tegas pada pinggir-pinggir polanya. Nah, 8 jadilah gambar grafis yang kita inginkan. Itu cara sederhana untuk cetak dalam. Yang ketiga yaitu cetak datar. Nah, cetak datar ini sangat sederhana. Kita pakai nampan aja, kemudian air, kemudian ditambahkan lagi dengan menggunakan cat air atau cat poster. Nah, itu simple banget. Pertama, kamu tuang air itu ke nampan, ya, bikin setengah saja di wadah itu, kemudian tuangkan cat air secara terpisah, ada merah, kuning, hijau. Setelah itu yang keempat, ditiup warnanya secara manual, tiup aja sampai menyatu terjadi gradasi warna. Setelah itu, setelah sudah tercampur gradasinya, kamu letakkan kertas gambar ke atas wadah sampai sudah itu rata, baru diangkat pelan-pelan. Setelah itu diangkat, jadilah seperti gambar yang nomor 8 ini. Itu untuk cetak datar ya. Kalau yang kerennya kan tadi saya bilang cetak datar itu apa? Iya, mesin fotokopi atau offset ya. Nah, ini yang terakhir nih, cetak saring. Nah, apa sih yang perlu kita persiapkan untuk membuat cetak saring? Itu pertama ada gambar seperti bingkai, itu namanya kerangka screennya. Bingkainya terbuat dari kayu atau aluminium. Nah, ditambahkan dengan kain kasa atau monil. Merupakan kain berserat yang berfungsi untuk sarana untuk membentuk gambar atau tulisan pada benda yang akan disampul. Yang kedua adalah meja cetak sebagai alat atau tempat untuk melakukan penyempurnaannya. Yang ketiga, rakel sebagai alat untuk meratakan tinta nanti di screennya. Kemudian yang keempat, obat sablonnya atau emulsi atau sensitizer-nya. Dan terakhir itu adalah cat dan sari warna sablonnya. Kemudian, bagaimana sih proses pembuatan biasanya? Nah, bahan yang digunakan harus transparan tersebut agar pada saat penyinaran, bagian yang seharusnya tidak tembus oleh tinta akan terkena sinar secara utuh. Bahan yang biasa digunakan adalah kertas kalkir, film, dan mica film. Nah, berikut tekniknya. Tekniknya bisa lihat langsung pada screen. Jadi diberikan tulisan atau gambar, setelah itu area yang ingin tidak tembus oleh tinta diberi emulsi, dicampur dengan sensitizer, kemudian dijemur, disinari, kemudian setelah kering siap untuk digunakan mencetak. Nah, kedua, negatif film ini yang tadi yang menggunakan kertas kalkir atau kertas transparan atau kertas biasa juga bisa yang sudah digambar. Nah, untuk jenis kertas biasa setelah digambar dilumuri dengan minyak goreng atau minyak tanah terlebih dahulu dan dikeringkan sehingga menjadi transparan. Oke, lanjut.
Bagaimana dengan proses pengexposnya? Nah, updrop ini atau pengeksposan, proses memindahkan gambar berupa selembar kertas akan menjadi model nanti dengan bantuan bahan yang disebut dengan emulsi sablon. Ini penting sekali. Tahapannya bagaimana? Pertama, pelapisan atau coatingnya meliputi dengan pencampuran emulsi dengan sensitivizer-nya, kemudian mengoleskan ke screen dengan menggunakan alat yang disebut dengan pelapis, bisa juga dipakai penggaris. Kemudian tahap mesin ini dilakukan di dalam ruangan yang gelap. Nah, kemudian pengeringan awal. Setelah itu, pengeringan dilakukan menggunakan bantuan hair dryer. Diamkan sampai kering, kemudian gunakan kipas angin. Catatannya adalah, proses pengeringan ini usahakan tidak terkena sinar matahari secara langsung atau lampu yang mengandung sinar ultraviolet. Seperti itu, tujuannya supaya mencegah agar cahaya tidak mengenai emulsi sehingga tidak bisa digunakan untuk selanjutnya. Ya, lanjut ya. Yang ketiga, penyinaan screen ke panas matahari atau lampu neon. Screen yang sudah kering itu di bagian bawahnya dilesi dengan busa hitam. Setelah itu di bagian atasnya diletakkan klise negatif yang siap diekspos. Kemudian ditutup dengan kaca untuk meset klisenya supaya menempel rapat ke screen. Lakukan penyinaan sekitar 20 detik untuk cahaya terik dan 50 detik untuk cahaya matahari yang redup atau sinar lampu neon. Setelah itu baru kita melangkah ke pembuatan klise. Semprot dengan air untuk menghilangkan bagian yang seharusnya berlubang, karena kan yang itu kan yang menjadi bentuk polanya nantinya kan. Dan menggunakan semprotan yang sesuai dapat menyemprot dengan kuat. Terakhir, setelah itu lakukan pengeringan, bisa menggunakan dengan hair dryer atau dengan panas matahari. Oke, kemudian yang terakhir adalah proses pencetak. Screen yang sudah kering tadi sudah bisa dilakukan pengeksposan gambar. Jadi letakkan kertas atau media yang lain, tuangkan warnanya diinginkan dan ratakan dengan ragel tadi. Jadilah pola setelah kamu angkat cetakan atau screen-nya. Kamu bisa lihat di video berikut ini. Ya, inilah karya dari kakak kelas kamu atau alumni tahun lalu ya. Nah, ini dia updrop-nya. Jadi aduk. Nah, ini updrop-nya diratakan. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan hair dryer. Kalau kayak kertas biasa pakai minyak goreng atau minyak tanah ya, supaya dia menempel di screen-nya. Kemudian diratakan atas bawahnya dengan minyak goreng. Usahakan rata ya supaya tidak ada gelembung udara. Nah, disenari. Setelah itu disemprot. Setelah kering semprot supaya terbentuk lubang di screen-nya. Nah, ini yang akan disaring warnanya dan diratakan dengan menggunakan kaca. Kemudian tempel lakban ya di screen-nya untuk membatasi. Kemudian tuangkan tintanya. Nah, kemudian siapkan kaosnya di bawah screen-nya. Nah, dikasih alas strict pack ya. Setelah itu dikeringkan
yang sudah jadi di atas pojok kamu. Nah, kurang lebih itu gambaran videonya. Nah, tugasnya adalah nanti kamu cek nanti di Google Classroom ya. Selesaikan soal pengetahuan ini, jelaskan pengertian seni grafis, sebutkan jenis karya seni grafis, dan sebutkan proses pembuatan seni grafis. Nanti Bapak kasih linknya nanti di grup seni budaya. Kemudian setelah kalian sudah mengerjakan soal pengetahuan, berikutnya adalah minggu depan kalian buat karya seni grafis dengan bahan dan teknik yang kamu pilih. Kerjakan prosesnya dan jangan lupa didokumentasikan. Kirim linknya berupa link video YouTube ke Bapak. Nanti Bapak kasih juga link PCR-nya. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Jadi selamat belajar, tetap di rumah. Kalau tidak penting-penting banget bisa keluar. Selesaikan tugasnya karena tugas itu kalau ditunda akan semakin menumpuk ya. Terima kasih. Salam sehat.